ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Dia ciptakanku untuk jadi miliknya. Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Aku adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Aku adalah terang, aku adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Kamu adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kamu adalah terang, kamu adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kita adalah terang, kita adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kita adalah terang, kita adalah terang, hidupku selalu menjadi Halo semuanya, sebelum ibadah dimulai ada beberapa hal yang harus kalian taati ya. Yang pertama, kalian sudah mandi, udah gosok gigi, pokoknya udah bajunya rapi, udah ganteng-ganteng, udah cantik-cantik. Yang kedua, ajak mama papanya atau adik kakaknya untuk ibadah bareng. Yang ketiga, adik-adik tidak diperbolehkan untuk makan ataupun minum saat beribadah. Yang keempat, adik-adik harus mengikuti ibadah dari awal sampai selesai dengan sungguh-sungguh. Oke, selamat beribadah. Shalom semuanya. Wah, Kak Grace sudah pada siap nih. Iya nih Kak Revita, semuanya sudah siap. Tapi adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penjagaan-Mu. Sekarang kami mau mulai ibadah kami. Jagai kami dan urapi kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk teman-teman bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu I'll Do My Best. Yuk semangat semuanya ya. Katakan love I love. Love, I love you, Lord, forever. Love, I love you, Lord, forever. I'll do my best, I'll do my best for
berkata kita bukan apa-apa. Tapi Tuhan Yesus berkata kalau kita istimewa. Ya adik-adik, kita angkat lagu pujian Ku Istimewa. Yuk semua. Katakan dunia boleh. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi apa? Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hidupku dan jadikanku istimewa. Katakan dunia boleh. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hidupku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hidupku dan jadikanku istimewa. Yeay! Masih semangat adik-adik? Masih semangat dong Kak. Yuk adik-adik, kita mau mendaki gunung, katakan ku daki-daki. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Ada siapa? Yesus besertaku. Terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Ada siapa? Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Siap-siap mendaki adik. Ku daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Siap-siap terbang. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada.
Yuk adik-adik, kita mau memberikan persembahan, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau memberi persembahan. Engkau yang berkati persembahan kami, supaya bisa memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita angkat lagu pujian Oh Alangkah. Oh alangkah, Oh alangkah dalam kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah sungguh tak terselidiki dan tak terselami keputusan sebab segala sesuatu adalah bagi Dia dan oleh Dia kepada Dia bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau Yesus, oh alangkah, oh alangkah. oh alangkah dalam kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah sungguh tak terselidiki dan tak terselami keputusan sebab segala sesuatu adalah bagi Dia dan oleh Dia kepada Dia bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau sesuatu sebab segala sesuatu adalah bagi Dia dan oleh Dia kepada Dia bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau sampai selama-lamanya, sampai selamanya. Hanya Engkau sampai selamanya, sampai selamanya. Hanya Engkau Yesusku. Shalom adik-adik semuanya. Perkenalkan, namaku Kak Vera. Tadi Kak Vera sudah lihat semuanya bersemangat dan bersukacita memuji, menyembah Tuhan. Saat ini Kak Vera mau ajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya duduk yang rapi. Tapi sebelumnya kita satu dulu dalam doa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk semua kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, kami percaya Engkau hadir di setiap rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, saat ini kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Vera mau tanya-tanya dulu nih. Hari ini kita mau bawain tentang tokoh siapa ya? Kak Vera punya pertanyaannya nih, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, Kak Vera kasih tahu clue-nya ya.
dia ini kisahnya ditulis dalam Kisah Para Rasul di Perjanjian Baru. Clue yang kedua, dulu sebelum dia bertobat dan mengenal Tuhan Yesus, dia menganiaya para pengikut Kristus adik-adik. Nah, yang ketiga, ketika dia bertobat dan mengenal Tuhan Yesus, dia berganti nama. Kira-kira siapa ya adik-adik? Adik-adik pasti sudah tahu. Siapa? Kak Vera hitung ya sampai 3, nanti kita jawab sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Siapa adik-adik? Ya, tepat sekali. Hari ini kita mau belajar tentang Paulus. Nah, adik-adik, sebelum dia berganti nama menjadi Paulus, dulu dia itu bernama Saulus. Tapi sebelumnya, kita mau buka dulu yuk Alkitab kita dari Efesus 2 ayat 10. Oke, siapkan Alkitabnya, ambil Alkitabnya, kita buka ya. Dan adik-adik yang kelas kecil boleh dibantu mama papahnya atau kakaknya untuk buka dan bacakan ayatnya ya. Oke, kita buka ya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi ya adik-adik, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke adik-adik, tadi kita sudah baca dari Efesus 2 ayat 10. Hari ini kita mau belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Paulus dengan tema Do the Best, lakukan yang terbaik. Nah, Kak Vera mau cerita nih, nanti adik-adik boleh baca kisahnya ya. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19, Saulus ini berasal dari Tarsus. Ketika dia mau melakukan perjalanan ke kota Damsyik, dia meminta surat kuasa dari imam kepala untuk menganiaya dan menangkap para pengikut Kristus adik-adik. Ketika dalam perjalanan menuju kota Damsyik, ada cahaya yang sangat terang yang mengenai Saulus adik-adik sehingga Saulus terjatuh. Ketika Saulus terjatuh, dia mendengar ada suara yang berkata seperti ini kepadanya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus pun menjawab, siapakah engkau Tuhan? Nah, adik-adik tahu nggak? Kira-kira siapa ya yang berbicara sama Paulus saat itu? Siapa adik-adik? Ya, tepat sekali. Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bicara sama Paulus. Akulah Tuhan Yesus yang engkau aniaya. Ketika itu, Saulus mendapat pesan adik-adik untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk memberitakan kebaikan Tuhan ke bangsa Israel, bahkan sampai bangsa-bangsa. Ketika itu, Saulus pun bangun, tapi ketika dia bangun, dia tidak bisa melihat adik-adik, dia buta selama 3 hari lamanya. Di Damsyik, ada murid Tuhan yang bernama Ananias. Tuhan berpesan kepada Ananias untuk pergi ke rumah Yudas untuk menemui Saulus. Lalu pergilah Ananias ke rumah Yudas untuk menemui Saulus. Lalu saat itu Ananias pun menumpangkan tangannya ke atas kepala Saulus dan saat itu pun Saulus melihat. Adik-adik tahu saat itu Paulus bertobat dan dibaptis. Ketika itu bergantilah namanya Saulus menjadi Paulus. Nah seperti itu ya adik-adik, kenapa Saulus berganti nama dan gimana dia melakukan pertobatannya. Ketika dia mengenal Tuhan Yesus, dia melakukan semuanya yang terbaik adik-adik. Dia menjadi pelayan, dia melayani Tuhan, dia menjadi saksi Tuhan sampai ke bangsa-bangsa. Nah adik-adik, sama seperti firman Tuhan pada pagi hari ini dari Efesus 2 ayat 10. Kita ini adalah ciptaan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan semua pekerjaan baik. Sama seperti Paulus ketika dia bertobat, mengenal Tuhan Yesus, dia melakukan semuanya yang terbaik adik-adik. Pekerjaan baik itu apa sih adik-adik? Pekerjaan baik adalah pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Nah, Kak Vera kasih tahu contoh-contohnya ya, pekerjaan baik itu apa aja. Yang pertama adik-adik, kalau kita berdoa atau membaca Alkitab, lakukan dengan sungguh-sungguh ya, dengan serius. Bukan cuma sekedar membaca, tapi direnungkan dan dilakukan dalam hidup kita. Yang kedua, kita mau
membantu pekerjaan orang-orang di rumah kita adik-adik. Bantu mama papa, kakak adik, atau omah kita di rumah. Ketika adik-adik bangun tidur misalnya, yuk rapikan tempat tidurnya, atau rapikan meja belajarnya, cuci piringnya. Nah, adik-adik sudah melakukan yang terbaik loh. Tapi lakukannya dengan sungguh-sungguh ya, tidak dengan bersungut-sungut adik-adik. Yang ketiga, nah semua kita sekarang sedang di rumah kan, dan belajar pun dari rumah. Kak Vera mau ingatin buat adik-adik ketika kita belajar online dari rumah, lakukan dengan sungguh-sungguh ya belajarnya, supaya nilai adik-adik bagus. Meskipun gak ada guru, meskipun gak ada papa mama yang mengawasi, tapi ingat, ada Tuhan Yesus yang melihat dan mengawasi adik-adik. Oke? Nah, yang keempat, adik-adik kita mau sama-sama jadi berkat buat sekeliling kita. Jadi berkat di sekolah, jadi berkat di rumah, jadi berkat di tempat bermain, lewat perkataan, lewat tingkah laku kita, lewat semua yang kita lakukan. Oke adik-adik? Tadi kita sudah menyebutkan contoh-contohnya. Sekarang bagaimana sih caranya supaya kita melakukan yang terbaik? Nah, ada 5 adik-adik. Yang pertama, lakukan dengan kasih. Yang kedua, lakukan dengan kerelaan. Yang ketiga, lakukan untuk kemuliaannya. Nah, yang keempat, lakukan dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur. Yang terakhir, yang kelima adik-adik, lakukan dengan setia ya. Jadi ketika adik-adik melakukan hari ini, lakukan juga besok dan seterusnya. Oke adik-adik? Yuk adik-adik, saat ini Kak Vera mengajak adik-adik untuk menyaksikan satu video dari teman kita yang melakukan dan memberikan yang terbaik. Bahkan di masa-masa pandemi seperti ini adik-adik. Yuk kita sama-sama saksikan videonya ya. Ini kita akan bagi berkat di teman-teman. Di teman-teman anak-anak pemulung rel kereta. Buat kalian teman-teman yang ingin ikut berbagi besok sisihin uang jajannya ya, biar kita bisa jadi berkat buat teman-teman yang lebih membutuhkan. Oke ya, kesehatan ya, dadah. Nah adik-adik, semuanya sudah menyaksikan video yang tadi kan? Gimana? Semuanya diberkati kan? Kak Vera percaya semuanya pasti diberkati lewat video yang tadi kita saksikan. Kenapa sih kita mesti melakukan semua yang terbaik adik-adik? Karena yang pertama, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang kedua, karena Tuhan menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya adik-adik. Nah yang ketiga, kita percaya bahwa setiap kita akan menerima setiap berkat-berkatnya ketika kita melakukan yang terbaik. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Baik di rumah, di sekolah, dimanapun adik-adik berada. Ingat ya, apapun yang kita lakukan, lakukannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia adik-adik. Oke? Semuanya, Kak Vera mau tanya nih, siapa yang hari ini mau sama-sama janji melakukan semua yang terbaik untuk Tuhan? Boleh angkat tangannya adik-adik? Wah, Kak Vera baru sedikit nih ngeliat tangan-tangan yang terangkat. Coba mana tangan yang terangkat? Oke, semuanya mengangkat tangan. Mulai hari ini kita mau sama-sama janji melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Oke? Yuk, saat ini Kak Vera mau berdoa adik-adik. Semuanya boleh bangkit berdiri, boleh siapkan hatinya. Yuk, kita mau sama-sama berdoa biar Tuhan yang bantu, biar Tuhan yang tolong kita, supaya kita melakukan semua yang terbaik. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya ya. Yang pertama, Kak Vera mau ajak adik-adik yang baru pertama kali menyaksikan ibadah online hari ini untuk sama-sama datang mengundang Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Oke, siapkan hatinya, kita berdoa ya, ikutin doa Kak Vera. Tuhan Yesus, aku tahu aku orang berdosa, aku banyak melakukan kesalahan. Saat ini Tuhan, aku minta ampun di hadapan-Mu. Saat ini aku buka hatiku, aku mengundang Engkau masuk ke dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Engkau yang pimpin seluruh hidupku, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa, haleluya,
Amin. Semuanya masih dengan sikap doa ya. Yuk semuanya boleh angkat tangannya. Kak Vera mau berdoa buat adik-adik dan kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar melakukan semua yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan yang bantu kami, Tuhan yang tolong kami untuk melakukan yang terbaik. Kami jadi berkat di rumah kami, di sekolah kami, di lingkungan kami bermain. Kami jadi berkat lewat setiap perkataan dan tingkah laku kami. Kami lakukan semua yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kepintaran, berkat kesehatan, berkat penjagaan yang sempurna dari Tuhan yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Jangan lupa lakukan semua yang terbaik untuk Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, bagaimana firman Tuhan yang tadi adik-adik sudah dengar? Pasti luar biasa kan? Nah, sekarang Kak Ana mau mengajak adik-adik untuk mereview firman Tuhan yang tadi adik-adik sudah dengar. Perhatikan layar di samping Kak Ana ya. Yang pertama, pertanyaannya, siapakah tokoh Alkitab yang kita pelajari pada hari ini adik-adik? Pilihannya yang pertama, A. Simon, B. Paulus, C. Petrus. Siapa adik-adik? Kurang keras, coba siapa adik-adik? Ya, tepat sekali adik-adik, jawabannya adalah B. Paulus. Pertanyaan yang kedua, di tengah perjalanan menuju kota Damsyik, Tuhan menunjukkan dirinya kepada Paulus dalam bentuk A. Angin yang bertiup kencang, B. Cahaya yang memancar dari langit, C. Semak berduri berapi. Apa adik-adik jawabannya? Ya, betul sekali adik-adik, jawabannya adalah B. Cahaya yang memancar dari langit. Nah, adik-adik, pertanyaan nomor 3, siapakah nama murid Tuhan Yesus di Damsyik yang diutus Tuhan untuk menemui Paulus di rumah Yudas? Pilihannya A. Ananias, B. Andreas, C. Simon. Siapa adik-adik? Ya, tepat sekali, jawabannya adalah A. Ananias. Berarti keren semua jawabannya, tepat sekali. Dan adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tetap semangat ya adik-adik. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi adik-adik, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Adik-adik dihafal ya, Tuhan memberkati. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi di Eksperimen. Perkenalkan, aku Kak Ruth Dan aku Kak Edel. Kali ini kita akan melakukan eksperimen sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu Do the Best. Tapi sebelum mulai eksperimen, kita mau ajak mama, papa, kakak kita untuk mendampingi kita melakukan eksperimen. Yuk kita sama-sama siapkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya itu yang pertama ada 2 gelas yang berisi air. Lalu yang kedua ada betadin. Yang ketiga ada vitamin C. Yang keempat ada pengaduk atau bisa juga menggunakan sendok. Nah, bahan yang terakhir ada air perasan kare. Gimana sih cara buat air perasan kare? Yang pertama, kita potong pare menjadi 2 bagian, lalu kita buang isinya. Setelah itu, kita potong-potong menjadi kecil-kecil. Setelah itu, kita hancurkan bersamaan dengan air. Setelah kita hancurkan, kita saring deh di wadah. Jadilah air perasan kare. Nah, alat dan bahannya sudah siap semua. Yuk kita sama-sama mulai eksperimennya. Langkah yang pertama, kita siapkan gelas yang berisi air. Nah, gelas yang berisi air ini melambangkan tubuh kita loh adik-adik. Nah, langkah yang kedua, kita masukkan beberapa tetes
betadin. Nah, betadin ini melambangkan hal-hal yang kurang baik yang kita lakukan untuk tubuh kita. Seperti tidak menjaga tubuh kita, makan makanan yang tidak bergizi, tidak makan sayur, dan banyak hal lainnya. Nah, setelah itu kita masukkan air perasan pare ke dalam air yang sudah berisi betadin tadi. Nah, air perasan pare ini melambangkan hal-hal yang baik yang kita lakukan untuk tubuh kita. Air perasan pare ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Bisa mencegah kanker, menjaga metabolisme tubuh, menjaga pencernaan, dan masih banyak manfaat lainnya. Setelah itu, kita aduk ya adik-adik. Kita lihat perubahan warnanya. Wah, airnya jadi jernih ya kak. Jelas dong kak, karena air perasan pare ini mengandung alkalin yang dapat menyerap betadin sehingga warnanya jadi jernih lagi. Wah, keren banget. Nah, selain pakai air perasan pare, yang kedua kita juga bisa menggunakan vitamin C. Langkah yang pertama sama seperti yang tadi, kita siapkan gelas yang berisi air. Nah, gelas yang berisi air ini melambangkan tubuh kita loh adik-adik. Langkah kedua, kita berikan beberapa tetes betadin ke dalam air. Sama seperti yang tadi, betadin ini melambangkan hal-hal yang kurang baik yang kita lakukan untuk tubuh kita. Seperti tidak makan sayur, tidak olahraga, tidak menjaga tubuh kita dengan baik. Setelah itu, kita masukkan vitamin C ke dalam air betadin tadi. Nah, vitamin C ini melambangkan hal-hal baik yang kita lakukan untuk tubuh kita. Kita bisa makan makanan yang bergizi, makan sayur, tidak jajan sembarangan, olahraga yang cukup, dan hal-hal bermanfaat lainnya. Setelah itu kita aduk dan kita lihat ya adik-adik perubahan warnanya. Wah, jernih ya kak. Iya, airnya bisa berubah warnanya menjadi jernih karena vitamin C ini mengandung asam askorbat yang menyerap kandungan ion yang ada di dalam betadin sehingga gelas yang berisi air ini berubah menjadi jernih kembali. Nah, jadi begitu adik-adik. Yuk kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, salah satu caranya itu menjaga tubuh kita dengan rajin berolahraga, mengonsumsi sayuran, mengonsumsi vitamin, dan jangan lupa menjaga pola hidup yang sehat. Untuk eksperimen kali ini sampai di sini dulu ya adik-adik. Yuk sama-sama kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan dengan merawat tubuh kita. Sampai jumpa di eksperimen berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!